Shalom, kita kembali belajar MSK, sudah modul ketiga, pelajaran ke-9, mengiring Kristus sampai akhir. Kita akan belajar dari para murid-murid Kristus bagaimana mereka setia, salah satunya dari Rasul Paulus, bagaimana ia begitu setia mengiring Tuhan. Ia mengalami banyak tantangan dalam memberitakan Injil, ia mengalami banyak sesahan, deraan, penjara sudah menjadi bagian dalam pelayanannya. Meskipun demikian, Rasul Paulus tetap taat mengajarkan firman Tuhan, baik di muka umum maupun di rumah-rumah, di rumah jemaat. Paulus tidak lalai untuk berkhotbah mengajarkan seluruh maksud Allah. Ia juga setia bersaksi tentang Injil kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan dalam menunaikan tugas pelayanannya, Rasul Paulus tidak gentar, sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya. Ia berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku asalkan aku bisa menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepada aku, yaitu untuk memberi kesaksian tentang Injil." Jadi yang terpenting bagi Rasul Paulus adalah bagaimana ia bisa mencapai garis akhir tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya. Jadi Rasul Paulus adalah seorang yang setia sampai akhir hidupnya untuk melayani Tuhan. Kita, setiap orang percaya harus setia mengiring Tuhan. Orang setia adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan bagi orang yang setia, ia akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan mengalami keselamatan. Orang yang setia adalah orang yang memiliki pendirian yang kokoh dan dapat dipercayai. Dalam hidup ini yang paling penting, dipercayai oleh Tuhan. Ya, nah itu perlu kita membangun karakter kesetiaan. Kita harus menjadi orang yang setia. Kesetiaan adalah buah roh, saudaraku. Dalam Galatia pasal 5 dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan kesetiaan. Kesetiaan merupakan bukti dari pertumbuhan iman seseorang. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dan kesetiaan Tuhan itu digambarkan sampai ke awan. Begitu tinggi, begitu luas kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu orang yang mengenal Tuhan harus bertumbuh di dalam karakter sifat kesetiaan sama seperti Tuhan. Tuhan mau kita mengikuti teladannya. Ya. Nah, ciri atau tanda orang yang setia kepada Tuhan adalah bertahan sampai akhir. Kata bertahan dalam bahasa Yunani adalah hupomeno, artinya tinggal tetap pada posisi semula. Dalam keadaan apapun tetap kokoh, tetap kuat dalam Tuhan. Meskipun ada tekanan yang datang, tapi tidak akan undur, karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur. Di Ibrani 10 ayat 37-39 dikatakan, orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita orang-orang yang bertahan sampai akhir. Amin. Ada orang-orang Kristen yang murtad oleh karena menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Ada orang Kristen yang murtad meninggalkan Tuhan karena tergoda oleh dunia. Ditawari jabatan kekuasaan. Dan ia menyangkal imannya. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena uang, harta. Nah, kepada orang-orang seperti itu, orang-orang yang murtad Tuhan tidak berkenan. Tetapi kita bukanlah orang yang murtad. Kita adalah orang-orang murid-murid Kristus yang akan setia mengiring Tuhan sampai akhir. Amin. Nah, kita akan belajar bagaimana mengiring Kristus sampai akhir. Bagaimana caranya? Supaya kita mampu setia melayani Tuhan Yesus sampai akhir. Yang pertama adalah ubah pola pikir kita. Rasul Paulus berkata, Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi bagi Paulus, Kristus lebih utama daripada yang lain. Dalam hidup ini pasti ada tantangan dalam melayani Tuhan. Namun selama kita berkomitmen bahwa Tuhan adalah prioritas utama kita, maka kita akan mampu bertahan dalam segala kondisi dan bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kristus menjadi yang utama. Sudahkah engkau menjadikan Kristus sebagai yang utama dalam hidupmu? Kalau Kristus menjadi yang utama, maka yang lain tidak bisa membuat kita menghalangi untuk melayani Tuhan sampai akhir. Yang kedua, bagaimana kita bisa setia? Yaitu jangan memikirkan diri sendiri. Rasul Paulus berkata dalam Kisah Rasul 20-24 dicatat, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun
asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudaraku, kedagingan kita akan memaksa kita terus untuk memuaskan keinginan daging. Apa yang ditawarkan dunia menarik, tapi komitmen kita dalam melayani Tuhan, bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, yang akan membuat kita akan bisa terus bertahan melayani Tuhan setia sampai akhir. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Orang yang mau setia ingin iring Tuhan, jangan lagi mementingkan diri sendiri. Yang harus kita perangi dalam diri kita adalah rasa mengasihani diri sendiri. Jangan mengasihani diri sendiri, saudaraku. Hidup ini yang pertama adalah mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Hidup dipersembahkan kepada Tuhan, jangan pikirkan diri sendiri, tapi belajar untuk hidup untuk Tuhan. Kristus Yesus sudah mati untuk semua orang supaya orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Kristus yang telah mati dan bangkit buat kita. Jadi bagaimana kita bisa setia? Jangan memikirkan diri sendiri. Pikirkan, bagaimana aku bisa berkenan menyenangkan Tuhan. Bagaimana aku bisa menyelesaikan pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepadaku. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa setia? Tetap bersemangat dan bergairah, saudaraku. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengerjakan tugas pelayanan harus dilakukan dengan totalitas dan kegairahan. Ada passionate spirituality, ya, ada roh yang haus dan antusias. Sebab dengan keadaan seperti itu, roh yang menyala-nyala, kita bisa terus bertahan dalam melayani Tuhan. Tugas pelayanan yang dikerjakan dengan semangat dan penuh gairah akan menghasilkan buah yang baik. Rasul Paulus dan Barnabas. Contohnya, ya di Kisah Rasul 14 ayat 1 dikatakan di kota Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah orang besar menjadi percaya. Kita perlu memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Gairah, ya, roh yang menyala-nyala. Mari kita jaga roh kita. Keep the fire burning. Biar api itu tetap menyala di hati kita, ya. Untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa setia? Buat rohmu menyala-nyala. Untuk melayani Tuhan. Jangan kendor kerajinan. Bersemangat melayani Tuhan. Roh kita menyala-nyala kalau kita tetap dekat sama Tuhan. Karena sumber hidup kita adalah Tuhan. Kalau roh kita ingin menyala-nyala seperti api menyala-nyala, kita harus dekat dengan sumber terang itu, yaitu Tuhan. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi orang yang bersemangat. Seperti dua orang murid di Emmaus yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus sepanjang perjalanan. Mereka berkata, setelah mereka bercakap-cakap dengan Tuhan sepanjang jalan mereka, hati mereka berkobar-kobar ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, biarlah hati kita juga berkobar-kobar, ya. Jangan hati kita menjadi dingin. Nah, murid Tuhan kalau mau setia, yang pertama adalah utamakan Kristus di tempat yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Yang kedua adalah jangan memikirkan diri sendiri. Pikirkan rencana Tuhan, pikirkan kehendak Tuhan yang harus dilaksanakan oleh kita. Yang ketiga, tetap bersemangat, bergairah, berrohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nah, janji firman Tuhan atas orang yang setia mengiring Tuhan, yang pertama adalah dapat upah dari sorga. Upah yang kita dapatkan dari sorga ketika kita setia mengiring Kristus adalah hidup yang kekal selama-lamanya. Yang kedua, upah yang Tuhan berikan, janji firman Tuhan atas orang yang setia mengiring Kristus adalah keselamatan hidup. Tuhan Yesus berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, kata selamat itu dalam bahasa aslinya sozo. Artinya diselamatkan dari bahaya. Diselamatkan dari penghancuran. Bisa dikatakan bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menyertai kita. Dimanapun kita akan disertai dan diberkati Tuhan. Yang ketiga, janji firman Tuhan bagi orang setia mengiring Kristus adalah penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Nah, kata menyertai artinya Tuhan bersama kita, Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan menopang kita. Itulah bentuk penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Sebab Tuhan ada bersama kita. Amin. Puji Tuhan.
Nah, saudaraku, silahkan di dalam kelompok sharingkan ya, apa tantangan seseorang kalau mau hidup setia kepada Tuhan. Yang kedua, apa langkah konkret yang engkau lakukan untuk setia kepada Tuhan. Nah, silakan diskusikan bersama teman-teman di kelompok. Kemudian jangan lupa ayat hafalan. Minggu ini kita belajar ayat hafalan dari 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan.